Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua saat ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Untuk kali ini kita akan membahas koneksi twin flame, kamu versus dia. Dalam koneksi twin flame ini sudah sampai mana perjalanan kalian? Apakah sudah union mungkin ya? Atau belum? Atau akan union sebentar lagi? Dan seperti biasa kita akan cek energi masing-masing. Ini adalah general reading ya. Jadi akan menarik banyak energi orang, belum tentu akan cocok untuk semua. Dan mudah-mudahan ada energi kamu yang ketarik di sini. Kita akan cari tahu energi kalian masing-masing. Seperti apa energi kamu? Di mana kamu bisa sebagai divine feminine atau divine maskulin? Dan bagaimana energi dia yang bisa juga sebagai divine feminine atau divine maskulin. Seperti apa energi dia? Banyak kartu tidak saya ambil. Seperti apa energi dia? Seperti apa energi dia? Ada Four of Diamond. Seperti apa energi dia saat ini? Ada Ace of Spades. Oke, jadi kalau yang saya lihat di sini ya, energi dia itu benar-benar terfokus akan suatu kestabilan hidup. Dia baru menyadari betapa pentingnya masa depan direncanakan dari sekarang. Jadi kalau yang saya lihat di sini mungkin selama ini kamu berdealing dengan seseorang yang hanya memikirkan masa sekarang, hanya menikmati apa yang bisa dia nikmati sekarang tanpa perlu memusingkan masa depan. Lalu saat ini dia seperti ke-trigger ya untuk terpikirkan masa depan itu akan seperti apa. Mulai dari kestabilan finansialnya, kesehatannya, dan juga mungkin bagaimana dengan pasangan hidupnya. Dia kayak saat ini benar-benar memikirkan, mempertimbangkan akan seperti apa masa depannya. Kalau tidak, dia pikirkan, dia rencanakan dari sekarang. Kita lihat seperti apa energi kamu saat ini. Seperti apa energi kamu saat ini? Ada Seven of Hearts. Seperti apa energi kamu saat ini? Ada Nine of Clubs. Ini kalau yang saya lihat dari energi kamu, sebenarnya energi kamu ini kayak berkonflik batin sebenarnya ya. Dalam hati kamu itu masih mencintai dia, kamu bahkan masih sangat mengagumi dia. Tetapi kamu juga sakit hati. Kamu juga kayak kepikiran ya akan koneksi ini, kepikiran dia. Ada suatu beban yang kamu bawa dari koneksi ini, terlepas dari koneksi kamu sekarang apakah masih berjalan atau tidak. Tapi sampai saat ini kamu tidak pernah berhenti memikirkan dia. Kebanyakan dari kamu dan dia saat ini saya tidak melihat kayak sedang berkomunikasi ya. Atau bisa dibilang kayak kamu sama dia sedang tidak berkomunikasi kebanyakan ya. Bottom of the deck-nya ada Six of Spades. Anxiety. Di sini kalau yang saya lihat tanpa kamu sadari, kamu dan dia itu saling bercermin satu sama lain. Kalau kamu merasa kamu selalu memikirkan dia, dia juga melakukan hal yang sama. Ternyata dia juga memikirkan kamu. Mungkin karena dia memikirkan kamu, dia jadi memikirkan masa depannya juga. Dan dia kayak berandai-andai, kalaupun di masa depan dia hidup sama kamu akan seperti apa rasanya. Sedangkan kamu di sini kalau yang saya lihat seperti mencintai dan tetap sedih. Jadi kayak ada cinta dan benci yang sedang kamu rasakan sekarang. Kayak kamu mencintai dia, tetapi
kamu menyesali kenapa hubungan ini seperti banyak gagalnya. Susah banget untuk bersatu seperti itu. Banyak banget halangan dan rintangannya. Jadi kamu sama dia itu kayak saling gelisah kalau memikirkan satu sama lain. Kita akan tarik kartu lagi, seperti apa energi kamu dan dia. Seperti apa energi kamu dan dia dalam koneksi twin flame. Seperti apa energi kamu dan dia. Kita mulai dari seperti apa energi dia ya. Seperti apa energi dia. Ada Angel of Balance. Seperti apa energi kamu? Ada action, ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini, ini kayak masih dalam proses apa ya, bisa saya bilang, kamu sudah lebih memilih kayak take action ya, kayak kamu sudah bertindak untuk lebih baik move on. Saya melihat di sini tindakan kamu lebih kepada move on, berusaha menjauhi dia atau berusaha kayak meletakkan dia, ya sudahlah, mungkin dia emang udah masa lalu kamu, ya udah biarin aja. Biarpun dia twin flame kamu, tapi menurut kamu bukan hal itu yang menjadi patokan kamu harus bertahan. Kamu sudah mulai bisa berpikir mau dia twin flame kamu, soulmate kamu, karmik kamu, siapapun dia, kamu kayak sudah nggak terlalu mementingkan label twin flame lagi. Tapi kayak kamu lebih melihat kepada tindakan dia ke kamu. Kalau dia belum bisa bertindak apa-apa ke kamu, meskipun dia twin flame kamu, kamu akan tetap move on. Biarpun dia itu mungkin ganteng, cantik, pintar, sukses, terkenal, ya, sekalipun koneksi kamu dan dia sangat kuat, tetapi selama dia belum bisa bertindak yang benar sama kamu, maka kamu harus move on. Itu yang kamu pikirkan saat ini. Dan itu sangat baik ya, kalau saya melihat energi kamu sudah seperti itu. Artinya kamu sudah bangkit secara spiritual. Kamu benar-benar sudah healing kalau kamu bisa berpikir seperti itu, dimana kamu tidak lagi bertahan hanya karena dia twin flame kamu, ya. Akan tetapi kamu akan bertahan kepada seseorang yang dimana seseorang itu benar-benar bertindak yang benar sama kamu, benar-benar mencintai kamu, bukan karena twin flame kamu. Jadi kamu udah bisa adil, itu bagus. Jadi energi kamu sudah naik, yang saya lihat ya, vibrasi sudah naik. Sedangkan dia di sini masih berusaha untuk menyeimbangkan. Angel of Balance menggambarkan bahwa dia merasa selama ini gaya hidup yang dia jalani itu tidak stabil, membuat dia juga kurang stabil. Mungkin dia memiliki prinsip kalau tidak mau berkomitmen, lebih enak sendiri, masih bisa ketemu banyak orang, tetapi hal itu juga tidak membawa dia kepada suatu kebahagiaan yang hakiki, tidak membawa dia kepada suatu kemenangan. Tetap aja dia merasakan hampa, ya. Jadi memang dari dianya sendiri yang harus healing dulu. Dan saat ini dia mulai menyeimbangkan hal itu di dalam hidupnya dia. Artinya dia mulai menyeimbangkan dengan cara berjalan di jalan yang benar. Bottom of the deck-nya ada woman holding a coin. Saya merasa bahwa di sini ada energi seseorang di sini yang, kalau yang saya lihat, sudah sangat spiritual. Bukan berarti spiritual itu orang yang memiliki sixth sense, bukan ya. Tapi spiritual itu artinya kamu sudah jauh lebih dewasa, spiritual kamu sudah bangkit. Ini kayak energi kamu yang saya lihat ya. Kamu yang saat ini sudah healing, banyak kesuksesan yang menghampiri hidup kamu, banyak hal-hal baik yang menghampiri hidup kamu. Kamu jadi jauh lebih
dewasa dalam menilai seseorang, atau kamu bisa cepat nangkep kalau kamu berdealing dengan seseorang, apakah orang itu baik atau tidak. Kamu sudah bisa tahu lebih cepat dari sebelumnya. Yang saya lihat di sini ya, karena ada kucing hitam dan juga wanita yang memegang koin, artinya kamu sangat powerful saat ini. Kita akan lihat dari kartu oracle-nya, apa yang dia rasakan sama kamu, apa yang kamu rasakan sama dia. Apa yang dia rasakan sama kamu, strings. Ya, dia merasa sepertinya kamu sudah mencoba move on dari dia. Dia merasa saat ini kamu seperti mencoba untuk memutuskan tali koneksi ini. Padahal dalam hati kamu belum move on ya. Tapi dia merasa kayak raga kamu saat ini sudah mencoba menjauh dan move on dari dia. Apalagi yang dia rasakan sama kamu? Ada balance, ya. Dia merasa bahwa kamu sangat seimbang saat ini. Dimana kamu sudah bisa menyeimbangkan antara logika dan perasaan kamu. Dimana kamu sudah tidak dikuasai oleh perasaan kamu lagi. Tetapi logika kamu saat ini juga sudah berjalan, artinya kamu sudah benar-benar bisa healing ya, self healing, dimana kamu sudah mampu adil terhadap diri kamu, terlepas dari siapa yang berdealing dengan kamu, entah dia twin flame, soulmate. Tapi kamu sudah bisa adil terhadap diri kamu, bahwa yang terpenting bukanlah koneksi twin flame atau koneksi soulmate atau karmic, tapi yang terpenting adalah bagaimana dia memperlakukan kamu. Apakah dia bisa memperlakukan kamu dengan baik? Apakah dia bisa membawa hubungan ini ke jalan yang benar? Apalagi yang dia rasakan sama kamu? Ada influence. Ya, jadi kalau yang saya lihat banyak sekali hal-hal yang kamu trigger kepada dia. Jadi bagaimana sikap kamu sekarang, apa yang kamu lakukan sekarang benar-benar men-trigger dia ya, untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik, jauh lebih dewasa. Apa yang kamu rasakan kepada dia? Apa yang kamu rasakan kepada dia? Ada family. Di sini saya melihat bahwa kamu masih memiliki keinginan untuk bisa menyatu dengan dia, menikah dengan dia, ya. Bahkan bisa memiliki anak sama dia. Kamu masih mengharapkan hal itu sampai saat ini. Kamu masih merasakan kayak dia itu seperti bagian dari keluarga kamu. Apalagi yang kamu rasakan kepada dia? Ada patience. Ya, di sini kalau yang saya lihat, kamu benar-benar sabar banget ya dengan koneksi ini. Kamu mencoba untuk bersabar, menerima semua ini dan membiarkan alam semesta yang bekerja dengan hubungan kalian. Apalagi yang kamu rasakan kepada dia? Ada heartbreak. Ya, jadi di sini kalau yang saya lihat, kamu masih merasakan sakit hati dengan dia. Sebenarnya masih ada luka sih yang kamu belum bisa
kamu lupakan, meskipun kamu sudah memaafkan, tapi seperti kamu belum melupakan. Terkadang kamu masih mengingat perlakuan dia kepada kamu, dan kamu masih merasakan sakit hati itu. Bottom of the deck-nya ada kartu misteri ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini, kamu dan dia sama-sama merasakan bahwa koneksi ini sangat misterius, tanpa kamu bisa tebak kemana akan mengarah ke depannya. Oke, kita akan tarik kartu tarotnya. Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Lalu apa yang kamu pikirkan tentang dia? Apa yang dia pikirkan tentangmu? Ada Ten of Coins. Di sini kalau yang saya lihat, dia melihat kamu sebenarnya sebagai sosok yang wife material atau husband material ya. Artinya kamu memang sosok yang dia inginkan untuk diajak hidup bersama sebagai pasangan hidup. Dia seperti melihat banyak benefit, banyak keuntungan jika dia bisa bersama kamu. Dia merasa klop, merasa lengkap gitu ya. Jadi kayak saya melihat bahwa dia menyadari kamu adalah sosok yang tepat untuk dia. Apalagi yang dia pikirkan tentang kamu? Ada Wheel of Fortune. Di sini kayak saya melihat dari dua energi ini, ada yang merencanakan untuk berkomitmen sama kamu. Ada yang merencanakan untuk menikah sama kamu. Tapi dia seperti menunggu waktu yang tepat, seperti menunggu alam semesta mendukung dia untuk bisa ke kamu, seperti itu. Apalagi yang dipikirkan tentang kamu? Ada Nine of Wands, ya. Tapi di sini dia masih ragu. Kenapa? Karena dia merasa kayak sepertinya kamu masih terluka karena dia. Dia tahu apa yang dia buat kepada kamu itu membuat kamu masih merasakan sakit hati, ya. Apa yang kamu pikirkan tentang dia? Apa yang kamu pikirkan tentang dia? Ada kartu Moon. Kamu sangat ragu sama dia. Kamu kayak sudah nggak yakin lagi sama dia. Apa bisa bersama dia atau tidak? Kamu hanya bisa memendam perasaan kamu sama dia. Tapi kamu benar-benar kayak udah nggak yakin apa iya bisa sama dia, seperti itu. Apalagi yang kamu pikirkan tentang dia? Ada kartu World. Kalau yang saya lihat di sini, energi kamu dan dia di sini banyak yang LDR di sini ya. Long distance relationship, ada beda kota, beda pulau, beda negara. Di sini kalau yang saya lihat, apa yang kamu pikirkan tentang dia, kamu seperti merasa kayak hubungan ini mungkin sudah selesai sampai di sini. Dan kamu sudah mendapatkan pelajarannya. Apalagi yang kamu pikirkan tentang dia? Ada Knight of Wands. Kalau yang saya lihat di sini,
Apa yang kamu pikirkan tentang dia? Di sini saya melihat seperti kamu kayak ngerasa dia itu selalu datang dan pergi dalam kehidupan kamu. Dan kamu tidak ingin membiarkan hal itu terus terjadi. Karena kamu juga punya batas waktu. Kamu tidak ingin menunggu dia selamanya. Kamu mencintai dia, kamu bisa menunggu dia, tapi tidak untuk selamanya. Ya, maka kalau dia masih datang dan pergi dalam kehidupan kamu, kamu lebih memilih untuk menyelesaikan hubungan ini. Kita akan lihat apa rencana dia kepada kamu ke depannya. Three of Cups. Ya, dia ingin berdamai sama kamu. Ini saya melihat energi kayak dia ingin terkoneksi lagi sama kamu. Ingin menghabiskan waktu bersama lagi sama kamu. Apalagi yang dia rencanakan kepada kamu ke depannya? Ada Nine of Cups. Kalau yang saya lihat di sini, rencana dia ke depannya sama kamu, dia ingin mencari kamu, berdamai dengan kamu, karena hanya kamu yang bisa membuat dia merasa happy, ceria, hidup menjadi lebih hidup seperti itu. Kayak apa ya, kalau yang saya lihat, di saat nanti dia mencari kamu, saya merasakan di sini kayak dia mengeluarkan energi inosen, kayak tidak bersalah gitu ya, tapi kayak ingin membangun komunikasi yang baik lagi sama kamu. Apalagi yang dia rencanakan sama kamu ke depannya? Judgment. Ya, kalau judgment ini menggambarkan bahwa dia ingin kesempatan lagi sama kamu, atau dia ingin suatu kesempatan kedua sama kamu ya. Kita akan lihat apa rencana kamu kepada dia ke depannya. Apa rencana kamu kepada dia ke depannya? Wow, oke, Eight of Cups. Rencana kamu malah kamu ingin meninggalkan dia. Kamu ingin menjauh dari dia karena kamu sudah tidak merasa puas dengan koneksi ini, bahwa apa yang kamu inginkan tidak terpenuhi di dalam koneksi ini, maka kamu lebih memilih untuk move on dari dia. Itu rencana kamu. Apa rencana kamu ke depannya? Ada Seven of Cups, ya. Ini kayak energi yang maju mundur ya. Dari 8 ke 7 lagi, dari 8 ke 7 lagi, kayak udah maju, kamu mundur lagi. Dimana kayak kamu sudah move on, tapi kamu kepikiran dan bingung dan gak yakin lagi apa iya kamu harus move on, seperti itu ya, yang saya lihat di sini. Apalagi rencana kamu ke depannya sama dia? Ada kartu Fool. Kalau yang saya lihat di sini seperti saya lebih melihat ini kayak kamu ingin mencoba sesuatu hal yang baru, dari awal mula baru lagi untuk diri kamu sendiri ya. Jadi kamu ingin mencoba untuk menyambut hari yang baru setelah kamu move on dari dia. Kamu berharap di kedepannya kamu akan menemukan cinta yang lebih baik, seseorang yang lebih baik, seperti itu. Meskipun dalam hati kamu belum bisa move on dari dia. Bottom of the deck-nya ada Ace of Swords. Kalau yang saya lihat di sini, ini seperti kartu kemenangan. Akan ada suatu kebenaran yang terungkap juga. Akan ada suatu pencerahan bagi kalian berdua. Ini kayak saya lebih melihat energi Twin Flame saat ini kepada suatu kesadaran ya. Kamu sadar akan koneksi ini, tapi kamu juga sadar harus berbuat apa tanpa harus
mengutamakan koneksi twin flame. Page of Coins. Kalau yang saya lihat di sini kayak bakal ada komunikasi ya. Meskipun seperti terasa agak canggung yang saya lihat di sini, tapi kayak kalau dia mulai komunikasi dengan kamu, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat kamu tenang, happy, dan tidak marah sama dia, seperti itu. Ada kartu Five of Wands. Tapi situasi seperti tampaknya masih terasa sulit bagi kalian berdua ya. Mungkin masih akan ada konflik, mungkin masih akan ada seperti adu mulut ya. Potensialnya ada seperti itu. Masih ada kesulitan yang akan kalian hadapi di saat kamu dan dia seandainya berkomunikasi. Tapi beberapa dari kamu yang saya lihat di sini ada juga yang tidak langsung berkomunikasi yang saya lihat ya. Ada juga yang baru mendapatkan suatu pencerahan dan seperti baru mulai memperbaiki diri dan masih berkonflik batin untuk bisa maju ke kamu atau tidak. Ya, dimana hati pengen maju tapi mungkin situasi belum mendukung seperti itu ya. Oke, untuk energi zodiak yang terbaca di sini ada zodiak dari Earth sign Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada fire sign Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada zodiak water sign Pisces, Cancer, dan Scorpio. Air sign juga ada Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Zodiak yang terkuat di sini yaitu zodiak dari Pisces, sangat kuat di sini. Ya, Pisces sangat kuat di sini ya. Barangkali di Sun Moon Rising dia atau kamu ada zodiak Piscesnya ya di birth chart kamu, meskipun nggak harus semua dan nggak harus selalu Pisces, bisa jadi hanya energinya aja yang terbaca. Oke, kita akan tarik kartu oracle-nya. Kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang terjadi antara kamu dan dia sebagai twin flame? Apa yang terjadi antara kamu dan dia dalam waktu dekat ini? Apa yang terjadi antara kamu dan dia dalam waktu dekat ini sebagai koneksi twin flame? The Runner. Masih ada yang menghindar di sini, bisa kamu. Kayak kamu ada trauma ya. Bisa kamu, bisa dia sebenarnya yang akan masih lari dari hubungan ini atau menjauh dari hubungan ini. Apalagi yang bakal terjadi antara kamu dan dia, ada The Snake. Ya, wow. Ada pihak ketiga yang masih hadir atau akan hadir dalam hubungan kalian ke depannya. Oke, apalagi yang bakal terjadi antara kamu dan dia? Coffee Cup. Oke. Jadi di sini kalau yang saya lihat mungkin masih ada energi pihak ketiga di dalam hubungan kalian ya yang terjadi ke depannya. Artinya masih ada campur tangan atau kehadiran pihak ketiga yang menghalangi kalian. Tetapi di sini yang saya lihat bakal ada komunikasi karena ada coffee cup ya. Coffee cup ini melambangkan komunikasi. Tetapi komunikasi ini seperti lebih kepada teman, kayak kamu berkomunikasi sama dia bagaikan teman, friendship, sahabat, seperti itu ya. Bottom of the deck-nya ada kartu Boat yang menggambarkan bahwa di sini hubungan ini akan menunjukkan suatu progres, suatu perkembangan. Kita akan buka kartu Divine Love Message. Apa yang kira-kira ingin dia sampaikan sama kamu saat ini? Apa yang ingin dia sampaikan sama kamu saat ini?
Apa yang ingin dia sampaikan sama kamu saat ini? I believe you. Aku sangat percaya sama kamu. Apalagi yang ingin dia sampaikan sama kamu? You are a diamond of immense strength and beauty. Bagi dia kamu itu adalah kekuatannya dia. Kamu itu bagaikan berlian, di mana berlian itu adalah sesuatu yang indah dan sangat kuat, dan dia melihat kamu seperti berlian itu. Apalagi yang ingin dia sampaikan sama kamu seandainya bisa? I am electrified by you, ya. Jadi yang saya lihat di sini, dia selalu tergetar oleh kamu. Kayak kamu yang selalu men-trigger dia. Dia akan selalu mengingat kamu. Apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu lakukan. Bottom of the deck-nya ada I can never say it, but I do love you. Aku mungkin tidak pernah bisa mengatakannya, tetapi yang sebenarnya aku sangat mencintai kamu. Oke. Oke, sekarang saya akan ambil batu runes ya. Kita akan lihat yang terjadi ke depannya dalam waktu dekat untuk kamu dan dia dalam koneksi twin flame seperti apa. Oke, di sini ada lambang Kainas ya. Kainas ini seperti suatu pencerahan. Jadi kedepannya kamu dan dia akan mengalami suatu pencerahan, suatu awakening, suatu pertumbuhan ya. Apalagi yang akan terjadi? Ada lambang Berkana. Berkana ini menggambarkan suatu pertumbuhan ya, suatu pertumbuhan lagi ini. Sorry. Akan ada awal mula baru bagi kalian berdua. Ada potensi dan harapan untuk renewal dalam hubungan ini ya. Apalagi yang terjadi antara kamu dan dia ke depannya? Ada lambang Lagus. Lagus ini menggambarkan air ya, energi air. Jadi kamu sama dia itu kayak perasaannya masih bergejolak. Tetapi saya melihat bahwa ini saya melihat ini energi air yang mengalir, dimana kamu dan dia itu seperti berusaha mengikuti arus, dan pada akhirnya kamu dan dia akan bermuara di tempat yang sama lagi, kayak ketemu lagi dan renewal ya, memperbarui hubungan kalian. Seperti itu yang saya lihat. Apalagi yang akan terjadi antara kamu dan dia dalam waktu dekat? Oke, di sini ada lambang Ehwaz. Ehwaz ini menggambarkan suatu kesabaran, kestabilan ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini, kedepannya kamu dan dia masih mencoba untuk bersabar dengan situasi ini, tetapi ada perasaan yang semakin menguat di saat kalian berdua bisa sabar. Artinya kesabaran membawa perasaan kalian semakin dalam ya. Apalagi yang terjadi antara kamu dan dia dalam waktu dekat? Oke, di sini ada lambang Perthro ya. Ini menggambarkan masih banyak hal yang belum kamu tahu. Artinya masih banyak rahasia yang belum terbuka saat ini atau dalam waktu dekat. Masih banyak kebenaran yang tersimpan di sini, belum terbuka. Oke, apalagi yang terjadi antara kamu dan dia dalam waktu dekat? Oke, di sini ada lambang Zero. Oke, di sini yang saya lihat pada akhirnya kamu dan dia akan mendapatkan reward ya. Harvest time. Artinya kamu dan dia seperti menuai apa yang kalian tabur selama ini. Menikmati apa yang sudah kalian usahakan selama ini. Oke, sekarang saya akan ambil Sio ya.
Charm Shio, siapa tahu ada Shio kamu dan dia di sini. Ada Shio kerbau. Ada Shio kuda. Ada Shio ayam. Ada Shio macan. Ada Shio anjing. Ada Shio babi. Ada Shio ular. Ada Shio kelinci. Ada Shio naga. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka. Siapa tahu ada tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, tanggal putus, tanggal ketemu, tanggal jadian, nomor HP, nomor rumah, atau nomor plat kendaraan ya. 19, 14, ada angka 2, 13, 8, ada angka 4, ada angka 11, ada angka 6, ada angka 16. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama tempat di mana kalian pernah bertemu ya. Ada huruf N, ada huruf O, E, ada huruf M, ada huruf T, D, P, Y, ada huruf S. Oke, sekarang saya akan ambil charms hari. Siapa tahu ada hari lahir kamu, hari lahir dia, atau hari spesial kalian ya. Ada hari Minggu. Ada hari Kamis. Ada hari Jumat. Oke, sekarang saya akan ambil charms bulan. Siapa tahu ada bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan spesial kalian ya. Ada bulan November, September, April, Desember, Mei, ada bulan Maret, Agustus, Januari, Juli. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak ya. Bagi yang nggak punya pertanyaan, bisa di skip sesi pendulum ini. Bagi yang belum siap, silahkan di pause dulu videonya ya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, saya akan mulai sekarang. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari para penonton.
iya atau tidak. Oke, kalau kita lihat dari gerakannya kiri kanan ya, artinya jawabannya adalah tidak. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah tidak. Oke, sekian dulu untuk general reading mengenai kamu versus dia dalam koneksi Twin Flame. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care.